Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Devan Baktia dari kelas 1A, ingin menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi daripada bahasa Indonesia itu sendiri di negara kita tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama saya panjatkan syukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada saya beserta kesehatan dan juga sebuah kesempatan sehingga saya dapat menjelaskan materi kepada para audiens yang tadi saya sempat sampaikan tadi, yaitu sejarah dan kedudukan maupun fungsi daripada bahasa Indonesia. Dan juga tak lupa juga saya panjatkan terima kasih kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita kenal pada saat ini. Oke, langsung saja kita masuk topik yang pertama, yaitu sejarah. Jadi sejarah bahasa Indonesia itu adalah representasi daripada bahasa Melayu, atau referensi atau dasar daripada bahasa Melayu itu sendiri. Kenapa saya sampai bilang begitu? Karena bahasa Melayu sudah digunakan oleh orang-orang Nusantara pada abad ke-7 sebagai bahasa penghubung, atau dalam istilahnya itu disebut lingua franca, yaitu bahasa penghubung atau komunikasi antara seseorang dengan orang lainnya maupun sekelompok orang di wilayah tertentu dengan wilayah yang lainnya. Dan juga kenapa bahasa Melayu itu disebut dengan bahasa penghubung, karena ada bukti prasasti di Kedukan Bukit dan juga Talang Tuo pada era Kerajaan Sriwijaya tahun 683 dan sampai 684 sebelum Masehi. Itu bukti prasasti. Dan juga kenapa, ya seperti kita ketahui bersama-sama bahwa Indonesia itu dijajah 6 negara, yaitu Jepang, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Kenapa Indonesia itu masih menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda? Karena yang kita tahu bersama-sama bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kenapa Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari? Karena bahasa Melayu tadi sudah digunakan oleh orang-orang Nusantara sejak sebelum kedatangan pihak Belanda, VOC, maupun dari pihak Belanda itu sendiri. Makanya itu orang-orang Melayu itu sudah gunakan bahasa Melayu atau representasi daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Pertama karena lebih gampang bahasa Melayu itu diucapkan oleh orang-orang Nusantara, dan juga pada saat era kolonial orang yang bisa berbahasa Belanda adalah orang-orang yang kaya maupun orang-orang bangsawan yang bisa sekolah tinggi di Batavia, Jakarta. Itu makanya itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa sehari-hari orang Nusantara sehingga sampai saat ini kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928 pada tanggal 20 Oktober, bahasa Indonesia digunakan atau disetujui sebagai bahasa persatuan. Dan berikutnya pada tahun 1945 tanggal 18 Agustus pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di situ sidang itu bukan cuma mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara maupun Presiden dan Wakil Presiden pertama bangsa Indonesia itu Soekarno dan Hatta, akan tetapi di satu sisi juga mereka mengesahkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Sesuai dengan pasal 36 pada Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan juga bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah fungsi, yang seperti saya katakan tadi pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini beragam suku, agama, ras maupun bahasa daerah masing-masing. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, agar bisa orang-orang Indonesia ini bisa berkomunikasi antar sesama tanpa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dan kedua adalah sebagai simbol bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa dari negara Indonesia itu sendiri. Baik, sekian dari saya Raden Devan Baktiar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.